Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Ibu Beatrice dari SD Sudarso Bandung. Selamat pagi Bu Nona. Selamat pagi Bu Beatrice. Bapak Ibu, saudara pemirsa yang di rumah, saksikan kami ini for the first time ya. Kami mengadakan ini apa Bu Nona? Pose Yosuba. Saat ini saya bersama salah seorang yang luar biasa hebat yang bisa kita bilang menjadi seorang pemimpin ya di SD yang sudah Bandung. Mungkin langsung kali aja ya. Bu Nona silahkan memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Bu Beatrice. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Alfrida Nonayanti SPD. Saat ini dipercaya sebagai Kepala Sekolah di unit SD Yosudarso Bandung. Berapa lama yang memimpin SD yang sudah Bandung? Oh iya baik, jadi untuk tahun ini itu masuk ke tahun yang ketiga Bu Beatrice. Masih sangat muda sekali ya, baru-baru. Banyak pengalaman ya Bu ya. Banyak pengalaman, 3 Tiga tahun. tahun. Berarti selama 3 tahun pastinya banyak peristiwa yang dialami, banyak kejadian, banyak juga momen ya Bu ya Betul bersama Bapak Ibu, banget. kemudian anak-anak. Kira-kira di semua momen itu Bu, apakah ada peristiwa atau momen yang mungkin membuat Ibu bangga begitu sebagai kepala sekolah? Iya baik, jadi ini banyak suka duka yang memang saya alami, tetapi saya merasakan bahwa banyak karena apa? Bersama dengan Bapak Ibu guru, karyawan, anak-anak, apalagi dengan anak-anak hebat yang dipercayakan orang tua. Itulah sukacita terbesar saya selama saya 3 tahun bersama di Yosudarso ini. Wah, luar biasa. Hmm. Begitu banyak peristiwa ya Bapak Ibu pemirsa. Jadi jangan lupa daftar di SDU Sudarso Bandung karena kita punya pemimpin yang hebat. Baik Ibu, di sekolah yang sudah sendiri menurut Ibu apa sih keunggulan yang ingin dimunculkan dari sekolah yang Sudarso Bandung itu? Oke baik. Jadi untuk keunggulan sendiri di SD Sudarso Bandung ini yang Ibu lihat adalah bahwa karena pembelajaran Bapak Ibu yang berbasis proyek pastinya di mana anak-anak itu sendiri menelaah, melihat dan juga menganalisa isu-isu yang ada di sekitar mereka sehingga kebanggaan itu adalah bahwa mereka bisa memberikan yang terbaik melalui proyek mereka. Karena keunggulan terbesar kita adalah bahwa setiap semester itu asesmen kita adalah berbasis proyek. Menurut Ibu itu bahwa dalam pembelajaran itu orang tua nih kita undang nih Bu Beatrice. Betul sekali. Sehingga orang tua datang melihat bagaimana perkembangan anak-anak mereka, baik itu akademik maupun juga kompetensi mereka. Karena memang disinilah kita menyadari betul ya, Bapak Ibu guru juga menyadari betul bahwa semua anak itu punya keunikan masing-masing. Potensi masing-masing. Betul, dan potensi masing-masing. Luar biasa ya pemirsa di rumah. Kebetulan kita ini sekarang sudah memasuki gelombang yang ketiga SPMB Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau ada yang mau mendaftar jangan lupa untuk selalu menghubungi atau melihat informasi terbaru di media Sosial sosial. gitu. Dan proyek tersebut bagaimana sih guru itu sendiri kalau menurut pengamatan Ibu Nona ya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kemudian tapi tetap membentuk karakter dari anak-anak atau peserta didik. Iya, baik. Jadi memang, kalau Ibu mengamati betul ya, bahwa bagaimana proses proyek itu berjalan, bahwa proyek itu tidak serta-merta begitu saja hasilnya. Tetapi memang Bapak Ibu guru tuh benar-benar mendampingi anak dan tidak memaksakan. Oke. Betul, karena melihat dari tadi ya, anak mengambil proyek itu dari yang dilihat, yang dirasakan, yang dialami, kemudian dia merasa bahwa oh iya ya, ternyata ini itu harus menyampaikan juga kepada khalayak ramai. Contohnya bahwa dia merasa bahwa ada masalah di rumah, penggunaan listrik yang berlebihan ternyata. Berdasarkan Iya pengalaman betul. Jadi dengan hasil proyek itu sendiri dia juga sudah menyampaikan kepada mama papa di rumah. Ada aksi-aksi nyata yang memang dia lakukan. Mungkin mengajak orang tuanya untuk ya hemat
listrik. Begitu, Nanti Beatrice. pembelajarannya kontekstual dan berdasarkan pengalaman. Pengalaman nyata. Betul. Wah, luar biasa. Berarti pembelajaran itu tidak mengada-ngada. Jadi semuanya berdasarkan pengalaman langsung dirasakan oleh siswa ya. Langsung Bahkan dirasakan dirasakan oleh orang orang tua tua, langsung. betul. Wah, keren Dan banget. memberikan dampak buat banyak orang. Betul. Di aksi nyata ya. Di aksi nyata. Wah, keren banget ini. Ini satu hal yang positif ya dari SDU Sudarso Bandung bisa memunculkan pengalaman belajar yang kontekstual. Apalagi di kurikulum Merdeka kali ini semuanya harus berdasarkan pengalaman langsung dari semua pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan, kemudian proses pembelajaran bersama Bapak Ibu guru di kelas juga. Kalau menurut Ibu sendiri nih sebagai pemimpin SDU Sudarso Bandung, kira-kira cara belajar atau pembelajaran apa sih yang cocok untuk anak-anak zaman sekarang? Kira-kira apa sih? Mungkin melalui apa, permainan atau apa segala macam? Ya, jadi memang anak sekarang ya, anak Gen Z ini adalah anak yang memang dia lahir dengan segala sesuatunya serba bisa. Ya, mereka itu betul banget. Ya gitu. Jadi sekolah kita itu memang mengedepankan itu, menghargai bahwa keunikan anak itu yang harus kita fasilitasi. Maka di sini Ibu selalu menyampaikan bahwa pembelajaran kita adalah berbasis nilai-nilai kehidupan nyata atau dengan proyek atau PJBL atau PBL. Nah, karena disitulah juga Bapak Ibu juga sekaligus orang tua juga menyadari bahwa ya anakku itu punya keunggulan tertentu. Nah, kalau dengan hal-hal ini maka semua orang tua akan melihat kemampuan anak itu sehingga mereka dapat mendukung untuk memunculkan kompetensi anak secara maksimal nantinya. Berarti dengan sendirinya kompetensi anak itu keluar ya. Betul banget. Begitu banyak program unggulan. Salah satunya sudah disebut tadi asesmen yang berbasis proyek ya. Kira-kira program yang favorit yang mungkin sangat difavoritkan oleh anak, juga Bapak Ibu guru, atau Ibu sendiri mungkin ya? Ada nggak yang kira-kira program? Iya. Jadi kalau untuk program kebanggaan kita yang favorit Ibu itu adalah orang tua menjadi sahabat guru. Oh iya. Iya betul. Orang tua sahabat guru itu adalah salah satu hal yang sangat menarik di sekolah kita. Karena betul anak-anak juga merasakan mereka belajar dari hal nyata orang tua. Karena orang tua yang hadir itu dengan latar belakang yang berbeda. Mereka punya pengalaman berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang sudah dirasakan oleh orang tua sehingga anak itu betul. Jadi di SDU Sudarso ini kita tidak mengedepankan hafalan. Betul ya. Karena jadi kita mengedepankan adalah kompetensi. Dan yang kedua bahwa hal bagus yang Ibu rasakan ketika berada di SDU Sudarso itu adalah bincang-bincang kelas. Nah itu betul. Dimana itu setiap bulan Bapak Ibu guru bisa menyampaikan banyak hal terhadap orang tua. Sehingga perkembangan anak itu seharusnya bisa diperhatikan dengan baik. Karena sekolah sudah memfasilitasi melalui program yang rutin itu. Biasanya orang tua adalah pendidik di rumah, sedangkan guru adalah pendidik di sekolah. Sehingga harus berkolaborasi. Nah, seberapa penting kerja sama antara orang tua dengan guru? Ya, orang tua dengan guru itu sangat penting. Harus ada kolaborasi, harus ada komunikasi yang kontinu. Karena apa yang kita harapkan di sekolah itu bisa dilanjutkan di rumah. Begitu pula dengan orang tua. Nah gitu kan. Jadi memang kita ini sama-sama berada pada satu level yang sama. Iya betul. Hanya memang orang tua sebagai pendidik yang utama. Maka waktu mereka lebih banyak di rumah betul. Sehingga itu tadi harus ada kolaborasi. Jadi sangat penting kolaborasi dan kerjasama orang tua. Tidak dibatasi sebenarnya oleh waktu. Hanya saja memang bagaimana kita mengedepankan itu sebagai program utama kita. Mau di sekolah, mau di luar ya. Betul. Kita sedang membuka gelombang ketiga. Ya, SPMB 2026-2027. Masih ada kesempatan untuk mendaftarkan anak-anak kita di SDU Sudarso Bandung.
Bandung. Jangan lupa untuk melihat informasinya di sosial media SD Yosudarso Bandung. Di mana itu Bu Beatrice alamatnya? Alamatnya. Alamat kita di Jalan Muhammad Toha nomor 19 Kota Bandung. Untuk orang tua di rumah, bagaimana mereka bisa mendukung anak dengan maksimal, dengan hati yang tulus, bagaimana Bu harapan Ibu untuk orang tua? Harapan Ibu untuk orang tua bahwa karena sekolah ini sudah memberikan banyak hal ya, gitu ya. Jadi harapannya adalah bahwa orang tua mendampingi anak yang selaras. Itu tadi ya, jangan sampai hanya sekolah saja ya orang tua tidak. Nah itu juga nanti betul banget. Ataupun sebaliknya, hanya orang tua saja guru tidak. Tapi Ibu percaya ya, Bapak Ibu guru di sini sangat luar biasa pendampingannya terhadap anak-anak. Maka itu ya, keamanan, dari segi keamanan pun kita sangat memperhatikan ya, keamanan, kemudian karakter anak tuh. Maka semua nilai-nilai kedisiplinan yang sudah ditanamkan di sekolah kita ini harusnya didukung oleh orang tua dengan sangat maksimal, supaya itu tadi ya, nilai-nilai yang didapatkan anak, akhlak anak, karakter anak, pengetahuan anak, kompetensi anak, semuanya dapat tercapai dengan baik, Dengan kerjasama. dengan sangat baik. Wah, oke. Kita bergeser sedikit nih Bu ke anak-anak ya. Iya. Anak SD Yosudarso Bandung itu tadi seperti statement Ibu di awal, mereka itu anak-anak yang semangat, kemudian mengikuti proyek dengan wah kayaknya luar biasa begitu ya Bu, dan kelihatan setiap semester itu pasti ada proyek yang memang benar-benar bervariasi berdasarkan pengalaman mereka langsung. Kira-kira ada pesan untuk teman-teman anak-anak SD Yosudarso Bandung gak Bu? Iya, Biar semangat belajar. betul banget ya. Oke, pesan Ibu untuk anak-anakku yang hebat bahwa kalian teruslah belajar. Belajar itu tidak ada waktunya. Artinya bahwa kita semua itu kesempatan belajarnya sepanjang hayat gitu. Belajarlah dari banyak pengalaman-pengalaman. Semua anak-anak punya kompetensi yang berbeda-beda. Iya. Jangan juga saling membandingkan satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita punya karakter yang baik, akhlak yang baik, maka apapun kompetensi kita akan digunakan di masyarakat nanti. Betul. Jadi anak-anak sekali lagi, semua kalian punya kompetensi masing-masing. Jangan memaksakan diri, karena itu tadi ya, semua punya hal yang berbeda, keunikan yang berbeda. Saja. Terima kasih Tetaplah banget. semangat dalam menggapai cita-cita. Dan yang terakhir Bu, harapan apa untuk SD Yosudarso ke depannya nanti Bu? Baik, harapannya bahwa semoga anak-anak yang lulus dari SD Yosudarso adalah anak-anak yang hebat sesuai dengan zamannya. Ya luar biasa. Untuk sekolah sendiri Bu? Untuk sekolah sendiri, semoga dapat mengembangkan dan memfasilitasi semua anak-anak yang dipercayakan orang tua kepada kita secara maksimal. Amin. Bapak Ibu dan pemirsa yang di rumah, tidak terasa waktu kita sudah hampir habis ya Ibu Nona. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Poseo Sumba. Dan kami juga menantikan para sumber terbaik dan hebat ya yang akan mengisi Poseo Sumba berikutnya. Jadi jangan lupa saksikan terus Poseo Sumba di YouTube SD Yosudarso Bandung. Dan kemudian saat ini kami informasikan juga untuk Bapak Ibu dan pemirsa semuanya yang di rumah sedang proses SPMB gelombang ketiga. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan anak-anaknya di SD Yosudarso Bandung. Kalian boleh menghubungi nomor yang di bawah ini ataupun mengikuti seluruh informasinya di sosial media SD Yosudarso Bandung. Dan juga jangan lupa untuk mengajak kenalan Bapak Ibu semuanya ataupun saudara terdekatnya untuk mendaftarkan anak-anaknya di SD Yosudarso Bandung. di Jalan Muhammad Toha Nomor 19. Songker. Terima kasih. Bye-bye. Hanya di Pose Yosuba.